Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kita selalu dalam pembahasan tentang saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang bergerak di bidang baja yang dibuat menjadi pipa-pipa ya. Namanya ISSP atau Steel Pipe Industry Tbk. ISSP ini tadi pagi sudah keluar beritanya, maksudnya laporan keuangan sudah keluar. Tapi kita cek dulu seperti apa ISSP itu ya. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk ya. Di 314. Oke. Kita cek. Ini berita terbarunya, katanya laba Spindo ISSP melambung 62,84% ke 498 miliar pada 2023. Oh, ini naik 62%-nya. Pendapatan naik, Steel Pipe Industry ISSP raup laba 498 miliar. ISSP raih laba 498 miliar ya. Oke, pengembangan dan seterusnya. ISSP bergerak di bidang apa? Bidang usaha, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah industri pipa baja. Ini banyak digunakan untuk pembangunan jembatan-jembatan ya, atau tiang pancang jembatan atau tiang-tiang pancang lainnya misalnya ya. Sini dia bilang ISSP produksi apa? Ya, memproduksi berbagai macam pipa atau tabung baja seperti pipa struktural, pipa air, pipa minyak dan gas, pipa baja tahan karat, pipa galvanik, tiang baja dan tabung mekanis serta produk terkait lainnya. ISSP ini milik siapa? ISSP tercatat di Bursa Saham tahun 2013. Mulai diperdagangkan dengan harga 295. Saat ini mayoritas pemegang saham oleh PT Cakra Bakti Para Putra ya. Pemegang saham utamanya ya. Oke, sekarang kita cek. Teman-teman kita cek ini ya. Gambar, misalnya gambarnya seperti ya, ini produksinya ya. Pipa-pipa baja seperti ini produksinya. Nah, sering kita temui ya di konstruksi itu seperti ini ya. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan. Baik, laporan keuangannya ini sudah kita dapatkan dari berbagai sumber. Dan kita dapati bahwa harga sekarang itu Rp300. Harga sekarang Rp300 ya. Kalau kita mau membeli sahamnya itu kita mesti menyediakan berapa? 300 berarti 30.000 ya. Rp30.000 untuk membeli satu lotnya ya. Tambah nanti biaya-biaya lainnya sedikit ya. Nah, sekarang kita ingin melihat ISSP ini dihargai bagaimana di masyarakat ya, atau di investor. Ternyata ISSP ini dihargai oleh masyarakat dibandingkan dengan harta keseluruhannya, itu ISSP ini hanya dihargai 0,47. Artinya lebih dari separuh di bawah harga wajarnya. Berarti kita menemukan bahwa perusahaan ini punya banyak ruang untuk bergerak ya. Untuk bagger itu lebih besar kemungkinannya untuk jadi bagger ya, kemungkinan ya. Sekarang kita lihat dari segi harga dibandingkan keuntungan dalam setahun. Keuntungan setahunnya untuk tahun 2023 itu Rp69 ya. Dari keuntungan 498 miliar tadi
dibagi-bagi ya. Setelah dibagi-bagi netonya akhirnya kita dapatkan setelah dibagi ke seluruh lembar saham dapatnya Rp69 ya. Kalau kita jadikan perbandingan dengan harga sekarang, ini saya menghitungnya dengan harga sekarang ya. Harga sekarang itu maksudnya harga saat saya menghitung ya. Itu price to earning ratio ya. Harga dibandingkan dengan keuntungan per lembar saham itu 4 kali lebih tinggi ya, sekitar 4 kali lebih tinggi daripada harga wajarnya. Harga wajarnya berapa? Harga wajarnya adalah 690. Nah, 690 itu maka harga paling mahal kita boleh beli ya. Harga paling mahal boleh beli. Sementara sekarang baru 300. Berarti sekali lagi ini valuasinya sangat murah ya. Sangat besar. Sekarang berapa diskonnya? Kita cek diskonnya berapa. Ternyata diskonnya 56% ya. 56%. Jadi dapat kita simpulkan di awal dulu bahwa perusahaan ini dihargai oleh investor itu di bawah harga wajarnya, jauh di bawah harga wajarnya, sekitar 50% di bawah harga wajarnya ya. Jadi kita ambil simpulan, valuasi perusahaan ini murah ya. Valuasi perusahaan ini murah. Ada ruang untuk bisa bertumbuh menjadi beggar ya. Beggar itu nomor 2. Yang jelas ini dia sudah berada sangat di bawah. Tinggal kita mau menghubungkan apakah dengan harga yang begitu rendah ini karena dia untung yang banyak atau mungkin ada permasalahan ya. Sekarang kita cek IPS-nya itu 69, sementara ISSP ini sudah membagikan dividen, ini sering membagikan dividen. Namun tingkat dividennya ini hanya 13% ya. Rata 13%. Jadi saya menghitung di sini bahwa persen dividennya ini terlalu kecil kalau menurut saya ya. Kemudian untuk mengetahui berapa persen imbal balik yang akan kita dapat di tahun 2023 itu, kita mendapatkan ternyata kita hanya mendapatkan 3% ya, 3%. Jadi untuk ESSP ini secara valuasi sangat murah, tetapi dari segi dividen perusahaan sebenarnya peduli dengan ya kita sebut saja peduli dengan investor. Buktinya apa? Dengan memberikan dividen. Tapi dividennya kita katakanlah ini andai kata nih, dibesarkan maka bagus. Tapi ini kalau menurut saya dividennya kecil. Dividen kecil. Ini pertimbangan yang agak sedikit menurunkan ya. Andai kata saja misal mereka ngasih 30%, maka hasilnya akan menjadi hampir 7% dividen yield-nya. Maka ini jauh lebih bagus kalau menurut saya ya. Ini untuk sementara ini, nanti kita akan hitung pertimbangan berikutnya ya. 0,3. Terus kita lihat dari segi utang. Dari segi utang kita lihat utang berbunga ini 15%. Kita anggap saja di sini ya masih aman ya. Utang aman. Kita kategorikan dalam keadaan aman saja sih ya. Namun setelah untuk berikutnya kita perlu mengecek masyarakatnya. Kepemilikan masyarakat 34%, yang non-warkat yang masih pendidikan 34%. Ini berarti kita hitung dalam rentang aman juga. Kemudian jadi ini kita hitungkan pengendali bukan masyarakat, berarti kita anggap bagus ya. Pengendali bukan masyarakat berarti bagus ya. Nah sekarang kita cek dengan saham yang beredar di bursa efek.
saham yang berada di Bursa Efek 42%. Artinya pengendali ini menyimpan saham mereka tidak untuk dijual belikan. Mereka memang fokus untuk mengembangkan perusahaan. Jadi saya hitung bahwa perusahaan ini bagus karena perusahaan atau pengendali fokus pada perusahaan, tidak untuk mentradingkan sahamnya. Jadi tidak trading. Nah, ini kelebihannya ya, ini kelebihannya. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa dari segi valuasi ISSP ini sangat di bawah, sangat ideal untuk kita membelinya. Cuma dari segi dividen ini terlalu kecil ya. Dari segi dividen ini terlalu kecil. Dari segi perusahaan, dari segi hutang aman, dari segi perusahaan tadi perusahaannya sangat manajemen atau pengendali memang fokus pada perusahaan. Cuma ini kita mungkin sebut saja begini saja ya, menunggu dividen lebih dari 4%. Nah ini kalau memang ini terjadi, kita mungkin akan lebih baik kalau mau masuk. Lalu bagaimana dengan yang sudah lebih dulu? Kalau yang sudah lebih dulu, sudah lama, misal ternyata di harga bawah, misalnya harga 100, maka silahkan simpan saja karena berarti dividennya sangat besar. Ya. Kalau yang belum beli, maksud saya di sini adalah mungkin langkah kita adalah menunggu RUPS mungkinnya yang terbaik. Menunggu RUPS, dan mudah-mudahan di RUPS itu dividen payout ratio-nya tidak lagi 13%, tapi misalnya tadi 30 atau 25 saja, maka itu sudah lebih dari 4%. Coba misalnya 25%, maka itu sudah 5,8% ya. Apalagi kalau tadi 30%, itu hampir 0,3, itu hampir 7%, itu sangat luar biasa ya. Oleh karena itu saya sendiri menyarankan, kalau menurut saya ini sebaiknya menunggu RUPS dulu ya. Kalau yang sudah lama megang silahkan saja, tapi bagi yang belum mungkin nunggu RUPS apa yang terjadi. Kalau nanti kesimpulannya ternyata dividen yield-nya masih di bawah 4, mungkin tahan. Tapi bagi yang hasilnya nanti di atas 4, ya kita perlu ya bisa untuk memikirkan masuk ya. Demikian yang kita bahas hari ini. Sekali lagi sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah analisa dalam artian sebagai bahan pertimbangan, bukan dalam artian untuk menyuruh, dalam artian memaksa atau memerintah membeli atau jual. Segala tindakan yang dilakukan oleh trader itu adalah tanggung jawab trader masing-masing. Ini hanya second opinion, hanya sebagai bahan pertimbangan. Selebihnya adalah tanggung jawab trader itu sendiri. Bila ini kita berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.